Perkenalkan, nama saya Williamina Dinda Rosdiana. Saya dari kelas manajemen 4, NIM 2110417471. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan individu dan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Tugas 1. Kenapa terjadi perbedaan individu di tempat kerja? Nah, mengapa? Karena jika perilaku dalam lingkungan kerja membuat masalah tersendiri bagi perusahaan maupun pekerjaannya, di mana persepsi yang ditanamkan dipaksa untuk sama menjadi satu visi, misi, dan tujuan bersama. Hal ini dapat mempengaruhi terhadap perilaku para pekerja sebagai motor penggerak dan penentu produktivitas suatu perusahaan. Selain itu, pemahaman persepsi juga akan mempengaruhi kreativitas dan kinerja para pekerja, di mana dalam hal ini pekerja dituntut untuk profesional dalam bidang maupun sosialnya. Yang kedua, setiap individu pekerja harus memenuhi 3 aspek. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama adalah locus of control, bahwa setiap manusia harus menentukan keyakinannya terhadap perilaku mereka yang dapat mempengaruhi apa yang terjadi dalam diri dan meyakini bahwa merekalah penentu dari nasibnya sendiri yang bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi pada dirinya. Ada self-efficiency berhubungan dengan keyakinan terhadap kompetensi dan kemampuan diri dalam kemampuan menyelesaikan tugas secara berhasil. Efisiensi ini memiliki 3 dimensi, besarnya, kekuatan, dan generalitas. Yang ketiga ada kreativitas. Kreativitas merupakan ciri dari kepribadian untuk tidak berpikir kaku dan menghasilkan ide baru yang berguna, di mana dengan berpikir kreatif akan menghasilkan inovasi yang merupakan sumber kehidupan bagi perusahaan. Pertanyaan ketiga, bagaimana pengaruh kepribadian terhadap persepsi? Jelaskan jawaban. Jawaban Anda harus didukung oleh penelitian dahulu tentang pengaruh kepribadian terhadap persepsi. Persepsi sendiri dipengaruhi oleh kepribadian seseorang. Kepribadian yang baik akan memberikan persepsi positif terhadap apapun yang dilakukannya. Begitupun sebaliknya. Apabila kepribadian seseorang itu jelek, maka persepsi yang dihasilkan akan sesuai dengan apa yang dipikirkan. Kepribadian sendiri dapat terjadi karena faktor keturunan, seperti etnis, gender, ras, dan orientasi seksual. Dan ini juga terkadang menjadi penelitian tersendiri bagi perusahaan terhadap pekerjanya, karena keturunan dapat memberikan penjelasan mengenai beberapa aspek keragamaan manusia. Selain itu, faktor internal lain dari pekerja yang dapat mempengaruhi kinerja dan profesionalitas adalah kemampuan. Kemampuan itu sendiri dibagi atas 2 kategori, yaitu kemampuan mental sebagai tingkatan inteligensi seseorang dan inteligensi emosi yang merujuk pada sosial berupa penanganan hubungan dan interaksi dengan orang lain. Nah, pertanyaan keempat, mengapa perbedaan individu merupakan hal yang penting dalam perusahaan? Nah, semua hal itu tadi perlu diperhatikan dalam sebuah perusahaan, karena dengan memahami perbedaan yang ada pada individu akan mempermudah seseorang untuk memahami orang lain, dan hasil akhirnya akan terciptanya hubungan kerja dan saling pengertian antara satu individu dengan individu lainnya. Pertanyaan kelima, sebutkan dan jelaskan variabel yang mempengaruhi perilaku individu di tempat kerja. Pertama ada variabel individual. Variabel individual terdiri dari subvariabel kemampuan dan keahlian, latar belakang serta demografis. Subvariabel ini masing-masing membantu menjelaskan perbedaan individu dalam menghasilkan perilaku dan prestasi. Kemampuan keterampilan, yaitu ada mental dan fisik, latar belakang, ada keluarga, kelas sosial dan pengalaman, demografik, umur, yaitu ada bangsa, jenis kelamin. Nah,
Ada juga variabel keorganisasian. Variabel keorganisasian terdiri dari subvariabel, sumber-sumber daya, kepemimpinan, penghargaan struktur, desain pekerjaan. Subvariabel ini masing-masing membantu menjelaskan hubungan keorganisasian dengan perilaku kerja. Itu ada sumber-sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur, dan desain pekerjaan. Nah, yang terakhir ini ada variabel psikologikal. Nah, variabel ini memberikan informasi yang penting dan berguna tentang beberapa subvariabel fisiologal seperti persepsi, kepribadian, motivasi yang dapat dipergunakan oleh manajer dalam memecahkan masalah perilaku dan presentasi di tempat kerja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan di tugas kedua. Pertanyaan pertama, sebutkan siapa pembicara di keempat video yang kita tonton tersebut. Yang pertama ada Suwerjani, yang kedua ada Rizda Suryani, video ketiga ada Nusaibah, video keempat, kelompok 5 itu terdiri dari Fandi Rizaldi, Andre R. Marcelli, Olivina Asmuruf, dan Agustina Habame. Pertanyaan kedua, topik apa yang mereka bicarakan di keempat video tersebut? Nah, yang pertama, menjelaskan tentang perbedaan individu dan perilaku kerja. Yang video kedua menjelaskan tentang perbedaan karakteristik individu. Video ketiga menjelaskan tentang perbedaan individu. Video keempat itu menjelaskan tentang perbedaan individu dan kepuasan kerja. Nah, pertanyaan ketiga, coba saudara jelaskan isi dari apa yang dijelaskan oleh pembicara di keempat video tersebut. Isi dari keempat video yang mereka bicarakan di video tersebut yaitu perbedaan karakteristik individu dan perilaku kerja. Persepsi proses pengorganisasian dari menafsirkan kesan indera dengan memberikan makna di perilaku. Faktor yang mempengaruhinya yaitu ada pelaku, objek, dan situasi. Nah, yang kita tonton tadi di sini ada sikap. Nah, saya menjelaskan sikap. Sikap ini adalah keadaan diri yang menggerakkan untuk bertindak di dalam menanggapi objek situasi atau kondisi di lingkungan sekitarnya. Nah, dipelajari dan diorganisasikan melalui pengalaman. Nah, semakin banyak kita mendapatkan pengalaman, maka semakin bagus sikap kita dan semakin bijak. Nah, yang terakhir, bisa konsisten tetapi juga bisa berubah. Pertanyaan keempat, apa yang Anda pelajari dan pahami setelah menonton keempat video tersebut? Nah, pelajaran yang dapat saya ambil yaitu kita tidak bisa membeda-bedakan dengan perbedaan yang ada. Dan kita bisa menerima apapun perbedaannya. Misalkan perbedaan kita jauh dengan teman-teman kita tidak boleh mengejek karena itu sangat berpengaruh kepada mereka. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.